Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anwar dari Fakultas Tadris Umum Tadris Matematika. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah, SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG. Dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, Ustazah Wahyu Lestari MPD, dan Kaprodi saya Ustazah Eka Rahayu MPD, dan dosen pengampu mata kuliah pengantar dasar Ustadz Eka Rahayu MPD dan teman-teman yang berbahagia. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang standar nasional pendidikan di Indonesia. Nah, di sini saya ada 3 poin penting yang akan saya bahas kali ini, yaitu yang pertama, tujuan standar nasional pendidikan. Nah, tujuan dari standar nasional pendidikan itu apa? Nah, yang kedua yaitu lingkup standar pendidikan nasional, dan yang terakhir yaitu strategi pemenuhan standar nasional Indonesia, standar nasional pendidikan. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu tujuan standar nasional pendidikan. Apa tujuan dari definisi dan tujuan dari standar pendidikan nasional Indonesia? Yaitu dalam peraturan pemerintah PP nomor 19 tahun 2005, standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, definisi dari standar nasional pendidikan itu adalah kriteria minimum atau kriteria yang paling kecil, paling rendah tentang sistem pendidikan di seluruh Republik Indonesia. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa sistem pendidikan Indonesia diarahkan pada tercapainya cita-cita pendidikan yang ideal dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat. Nah, dari definisi tadi menunjukkan bahwa standar nasional pendidikan Indonesia itu bertujuan untuk agar pendidikan Indonesia itu menjadi pendidikan yang bermartabat, sebagaimana terungkap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas Pasal 4 Ayat 1 yang menyebutkan pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Nah, menurut undang-undang itu, pendidikan nasional itu bertujuan untuk menjadikan kita beriman, bertakwa, terus berakhlak, berbudi pekerti yang baik, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga yang demokratis. Nah, standar pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, tujuannya tadi yaitu untuk membentuk atau memperbaiki mutu pendidikan Indonesia agar bisa menjadi pendidikan yang bermartabat. Nah, yang kedua yaitu lingkup standar pendidikan nasional. Menurut ketentuan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 pasal 2 ayat 1, standar pendidikan nasional terdiri atas 8 lingkup, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Nah, lingkup standarnya itu menurut ketentuan PP yang berlaku di Indonesia itu ada 8. Yang pertama itu standar isi. Kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Misalkan jenjang SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Nah, itu standar isi. Isinya itu di sekolah dasar, sekolah menengah, atau sekolah akhir. Yang kedua yaitu standar proses.
Dan kompetensi standar kompetensi lulusan itu nilai-nilai raport biasanya. Untuk mencapai nilai yang baik dan bisa lulus harus mencukupi standar nilai yang cukup. Nah, yang terakhir yaitu strategi pemenuhan standar nasional pendidikan atau bukan kurung SMP, yaitu satuan pendidikan pada tahap awal harus mampu menyusun dan melaksanakan program pemenuhan SNP atau standar nasional pendidikan yang realistis dan sesuai kondisi nyata berdasarkan hasil analisis konteks dengan memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia baik di dalam maupun di luar sekolah melalui berbagai strategi. Nah, untuk memenuhi strategi pemenuhan ini ada 8 strategi juga seperti yang sudah dijelaskan tadi pada lingkup standar. Nah, 8 itu harus dipenuhi semua. Agar bisa terpenuhi, kita harus menggunakan strategi ini. Misalkan itu yang strategi yang dapat digunakan yaitu permasalahan standar isi. Nah, strateginya bisa kita dapat dilaksanakan melalui pengembangan dan pemberlakukan KTSP sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Nah, dengan pemenuhan standar isi itu menjadi salah satu contoh bagaimana strategi untuk mencapai dari pemenuhan standar nasional pendidikan. Itu mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.